Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, yaitu etika dan moral, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab. Saya Tegar, Habib Adasta, di sini akan membahas topik yang relevan di tengah tantangan sosial dan politik yang kita hadapi saat ini. Yuk kita mulai. Pada slide pertama, di sini kita akan membahas pentingnya nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Dalam kehidupan suatu bangsa, keberadaan hukum dan peraturan memang sangat penting untuk menjaga keteraturan. Namun yang sering dilupakan adalah bahwa di atas hukum ada nilai-nilai yang lebih mendasar, etika dan moral. Etika dan moral adalah fondasi tak tertulis yang membentuk karakter masyarakat dan menentukan arah bangsa. Tanpa etika dan moral, hukum menjadi dingin dan kaku. Etika dan moral tidak hanya menuntut individu untuk bertindak benar, tapi juga memperberat kohesi sosial, menumbuhkan rasa keadilan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Negara yang kuat bukan hanya dilihat dari kemajuan ekonomi atau kekuatan militer, tetapi dari kualitas moral warganya dan kepatuhan mereka pada prinsip-prinsip etis yang luhur. Pada slide selanjutnya yaitu pengertian etika dan moral. Yang pertama, definisi etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Dalam filsafat, etika dipahami sebagai cabang ilmu yang membahas tentang nilai-nilai baik dan buruk secara rasional. Etika bersifat teoritis dan reflektif. Ia membantu seseorang berpikir kritis tentang tindakan yang diambil, apakah itu benar, adil, atau membawa dampak positif bagi orang lain. Contohnya, ketika seorang dihadapkan pada pilihan sulit, etika membimbing dengan pertimbangan nilai dan logika, bukan sekadar kepentingan pribadi. Yang kedua, yaitu definisi moral sebagai nilai dan norma dalam masyarakat. Berbeda dengan etika yang bersifat pemikiran, moral lebih konkret dan bersumber dari tradisi, budaya, dan agama dalam masyarakat. Moral mencerminkan apa yang dianggap baik dan pantas menurut masyarakat setempat, misalnya berkata jujur, menghormati orang tua, atau tidak mencuri. Moral bersifat praktis, menjadi pedoman sehari-hari, sehingga seseorang bisa dinilai bermoral tinggi bila perilakunya sejalan dengan norma yang dijunjung dalam komunitasnya. Pada slide selanjutnya itu mengenai peran etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama itu sebagai pilar keadilan sosial dan hukum. Etika dan moral membentuk dasar dari sistem hukum dan keadilan sosial untuk melindungi semua warga negara secara setara. Jika hukum dibuat tanpa pertimbangan etika, maka bisa menjadi alat penindasan. Etika dan moral menjamin bahwa keadilan tidak hanya menjadi konsep hukum, tapi juga menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengaruhnya terhadap perilaku warga negara dan stabilitas nasional. Ketika warga negara menjunjung tinggi etika dan moral, maka sikap saling menghargai, toleransi, dan tanggung jawab akan tumbuh. Ini berdampak langsung pada stabilitas nasional. Konflik bisa dihindari, keputusan politik diambil secara adil, dan pembangunan berjalan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Dengan kata lain, etika dan moral adalah energi yang menjaga bangsa tetap bersatu, bergerak ke arah kemajuan yang beradab. Slide selanjutnya, tantangan etika moral di Indonesia. Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai krisis moral yang nyatanya dan kompleks. Yang pertama yaitu korupsi, praktik penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi yang merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Yang kedua itu ialah hoak, penyebaran berita palsu yang dimana merusak solidaritas sosial, memicu konflik, dan menyesatkan opini publik. Yang ketiga itu intoleransi, tidak kemampuan menerima perbedaan baik dalam hal agama, budaya, maupun pedagang politik. Ia mengancam persatuan bangsa. Yang ketiga, krisis keteladanan, minimnya figur publik yang bisa dijadikan panutan dalam bersikap etis dan bermoral. Semua ini menunjukkan bahwa
Pembangunan moral harus menjadi prioritas utama dalam perjalanan bangsa. Slide selanjutnya itu mengenai peran pendidikan dalam membentuk etika dan moral. Pendidikan adalah kunci untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai etika dan moral sejak dini. Yang pertama itu di sekolah, yang dimana melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kedisiplinan. Yang kedua yaitu peran guru dan dosen, tak hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai teladan dalam perilaku dan sikap. Yang ketiga, dalam keluarga, orang tua adalah pendidik pertama lingkungan rumah yang penuh kasih, jujur, dan terbuka akan menciptakan pribadi yang bermoral kuat. Yang keempat yaitu di masyarakat, komunitas, organisasi, dan media sosial harus menjadi ruang yang memperkuat nilai etis, bukan justru merusaknya. Pendidikan moral tidak bisa berdiri sendiri, ia harus dikuatkan oleh lingkungan yang mendukung dan konsisten. Selanjutnya itu kesimpulan pentingnya menjadi etika dan moral sebagai pegangan hidup berbangsa. Etika dan moral bukanlah hal yang bisa dianggap remeh atau sekedar ajaran teori. Ia adalah fondasi yang menopang keberlangsungan sebuah bangsa. Tanpa etika, hukum bisa disalahgunakan. Tanpa moral, masyarakat bisa tercerai berai. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu menjadikan etika dan moral sebagai kompas hidup, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak. Jika nilai-nilai ini terus dibangun dan dijaga, maka Indonesia tidak hanya akan maju secara ekonomi, tetapi juga menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati di mata dunia. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua bisa menjadi warga negara yang tidak hanya taat hukum, tapi menjunjung tinggi etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.